Pemirsa, Anda masih menyaksikan Prime Show with Ira Kusno. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan mencerminkan fakta bahwa COVID-19 saat ini penyebarannya juga masih tinggi. Tentu ini akan berdampak pula pada jumlah kapasitas rumah sakit dan tenaga medis yang menangani. Untuk itu saya mengundang Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng Muhammad Fakih, dan saya juga masih terhubung dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Dr. Agus Suprapto. Selamat malam Dr. Daeng. Selamat malam, Mbak. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, iya. mudah-mudahan. Dok, kalau kita lihat ini peningkatan kasusnya sepekan ini luar biasa. Kondisi real tenaga medis di lapangan dan nakes seperti apa, Dok? Ya, kami banyak dapat keluhan ya dari kawan-kawan dokter di beberapa rumah sakit di Jakarta. Memang mereka tuh mengeluh semua. Mengeluhnya terutama tentang apa? Tentang Soal beban, jam kerja tentang beban atau pelayanan beban? karena pasien semakin banyak kan. Dan memang itu terbukti dari pernyataan gubernur gitu. Kemudian tadi pagi saya wawancara dengan sebuah televisi dengan Pak Wagub juga. Memang mengatakan ICU ini sudah sekarang terisi 88%, kemudian ruang isolasi sudah 70 lebih. Padahal idealnya berapa tuh, Dok? Ya idealnya di angka 60-70 ya. Itu sudah bornya sudah tinggi itu. Iya. Kemudian kalau dilihat apakah ini sebenarnya hanya Jakarta atau wilayah lainnya, terutama di mana, Dok? Wilayah lainnya seperti Bali, kemudian Sulawesi Selatan, ya, Jawa Timur sama juga seperti itu mengalami peningkatan. Ini persoalannya bukan hanya beban yang ada di rumah sakit atau tempat yang di rumah sakit itu ditempati banyak, tetapi yang menjadi kekhawatiran kita kan penularan ini tetap semakin banyak. Kalau ukuran Jakarta ini kan per hari sudah hari ini mencapai 1.200. Betul, ya. di atas 1.000 Yang perlu dipetakan betul kalau menurut saya berapa sih dari 67 rumah sakit yang melayani, berapa sisa apa yang belum ditempati. Kemudian dari pertumbuhan tiap hari di atas 1.000 itu berapa persen yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Oke, Dr. Daeng, untuk itu nanti ada Dr. Agus yang menjawab ini dari sisi pemerintah. Tapi sebelum itu kita simak dulu ini dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyampaikan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas dan negara memiliki dana yang cukup. Juga akan menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit jika diperlukan. Kita simak dahulu pernyataannya. Kapasitas yang tersedia di rumah sakit tetap terfasilitasi, kemudian juga tower 6 dan 7 yang berfungsi sebagai perawatan ini juga masih punya kapasitas, dan kemudian kita juga menjaga kondisi produktif. Tadi dilaporkan di Gubernur Jawa Barat bahwa dengan adanya ya kebijakan yang diambil di Jawa Barat, yaitu pembatasan secara mikro, jadi yang kepada daerah-daerah, kecamatan, RT, RW, dan yang lain, maka tentu kita mengapresiasi di daerah Jabar, Jateng, Jatim, di mana sektor produktif termasuk PMI manufaktur itu sudah masuk ke level di atas 50,8. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan ini bisa untuk menekan penyebaran COVID, dan juga pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta, kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Ya, Dr. Agus, itu tadi jaminan dari pemerintah lewat Pak Erlangga begitu ya. Tapi ini kan bukan soal dana saja. Ini ada soal tenaga kesehatan tadi yang disampaikan oleh Dr. Daeng. Ini sudah berteriak di banyak daerah gitu. Bagaimana kemudian eksekusinya di lapangan untuk jaminan pemerintah ini dengan situasi bukan hanya soal rumah sakitnya gitu, bednya, tetapi tenaga kesehatan yang sekarang sudah seperti ini. Iya, saya kira memang dengan disediakannya fasilitas
dengan kualitas yang makin baik, ya tentu itu salah satu berita menggembirakan. Tetapi dapat diketahui juga bahwa untuk mengoperasionalkan sebuah tempat layanan kesehatan itu membutuhkan tenaga yang profesional sehingga hasilnya baik. Di dalam kondisi sumber tenaga atau sumber daya manusia kesehatan yang terbatas, kita mestinya tidak hanya membahas soal itu, tetapi justru semakin banyak rakyat yang sehat tidak masuk rumah sakit, itulah yang kita tunggu-tunggu. Berarti sebetulnya upaya preventif, promotif harus lebih kita gemparkan di masyarakat. Oke. Artinya Dr. Agus, masyarakat itu tidak penuh. sesuatu yang ideal begitu ya. Tetapi kemarin Iya, itu betul. banyak beredar meme viral. Dr. Daeng juga mestinya mungkin dapat ini ya. Bagaimana Wisma Atlet itu lampunya menyala semua, katanya penuh. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Armalina yang akan melaporkan dari Wisma Atlet tentang kondisi di sana. Jadi ini untuk merawat pasien COVID yang gejalanya ringan sampai menengah ya, Dokter Daeng, betul ya? Silakan Armalina. Ya, Ira Kusno dan juga pemirsa, untuk data yang kami dapatkan dari pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bahwa hari ini terdapat pasien tambahan berjumlah 76 orang dari hari sebelumnya ini yang tercatat sebanyak 1.561 orang. Ini artinya pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sampai saat ini berjumlah 1.637 orang, di mana ini diantaranya 1.635 orang merupakan pasien positif COVID-19 dan 2 orang lainnya merupakan pasien suspek. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk dari 7 tower yang tersedia di Wisma Atlet ini yang digunakan sebagai rumah sakit darurat merupakan di tower 6 dan 7 yang mampu menampung hingga 2.500 orang. Sedangkan untuk pasien yang dirawat saat ini sudah berjumlah 1.637 pasien. Ini artinya lebih dari setengah kapasitas yang disediakan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sudah digunakan. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta juga sudah meresmikan untuk di Tower 5 ini nantinya juga akan digunakan sebagai tempat untuk merawat pasien COVID-19. Namun ini untuk pasien yang hanya orang tanpa gejala ataupun bergejala ringan. Ini artinya nanti untuk warga ataupun masyarakat yang memiliki positif COVID-19 namun ini dalam gejala ringan ini tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri yang berada di Tower 5 Wisma Atlet begitu. Dan juga ini nantinya akan mampu menampung hingga 2.400 pasien. Dan dari data yang kami dapatkan bahwa tercatat di Jakarta ini hampir selalu konsisten di angka 1.000 pasien positif dalam waktu 24 jam. Bahkan beberapa kali pecah rekor dalam waktu yang berdekatan. Ini sejak tanggal 29 Agustus hingga 7 September lalu. Ira Kusno. Ya, Armalina, terima kasih untuk laporannya dari Wisma Atlet Jakarta. Saya ke Dr. Agus, tetap kalau Dr. Agus tadi bilang yang ideal itu memang dari masyarakatnya begitu ya, kesadaran untuk protokol dan sebagainya. Tapi kan kita tidak kondisi ideal, Dok, gitu. Jadi artinya kita punya masalah seperti yang Dr. Daeng bilang, ini pada soal tenaga kesehatan yang sekarang sudah kurang. Ini dari sisi pemerintah sendiri untuk mengatasi hal ini yang sudah di depan mata, apa dok? Oh, baik. Saya kira nanti ke depan bisa ada realokasi tenaga dari segi SDM-nya. Dan tentunya ini membutuhkan kerelaan semua profesi, baik dokter paru, dokter internis, dokter umum, dokter dan lain-lain, untuk bersedia menggeser atau pada tempat-tempat yang sangat kritis itu. Jadi ini saya kira perlu dibicarakan, dikoordinasikan antar kementerian dan lembaga. Sumber dayanya ada di mana saja, harus ada pemetaan sumber daya yang ada. Dan saya kira itu sebenarnya sudah teridentifikasi hingga memobilisasi dari masing-masing kementerian lembaga dan tidak terlupakan dari teman-teman TNI dan Polri. Oke, Dr. Daeng, tadi Dr. Agus menyatakan bahwa ini realokasi begitu. Ya. Itu solusi yang tepat saat ini? Begini, Bisa kalau kami sarankan begini, karena semua tenaga medis itu kan sudah pada tempatnya melakukan pelayanan. Kita bisa memetakan, membagi begitu,
untuk kasus yang ringan sampai sedang itu kan disediakan seperti Wisma Atlet, dan itu memang tidak membutuhkan pelayanan yang langsung spesialistik, bisa relawan dokter umum bisa masuk kemudian disupervisi oleh spesialis. Jadi harus ada pembagian seperti itu. Untuk kasus-kasus yang berat, sedang sampai berat, itu usulan kami itu bukan membuat seperti Wisma Atlet, tapi menunjuk, kalau mau menambah, menunjuk rumah sakit baru yang sudah di situ ada dokter spesialisnya untuk dijadikan rujukan penanganan COVID supaya tidak ada perpindahan yang sulit pada dokter ahlinya. Ya, karena realokasi itu pada teorinya bisa dilakukan, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Susah melakukan itu karena dia sudah punya beban di rumah sakit tersebut. Jadi kalau menurut saya usulan kami strateginya ditambah kapasitas. Tadi alhamdulillah yang disampaikan Bapak Menteri Erlangga itu membesarkan kami sebenarnya, karena itu komitmen yang baik, pemerintah sudah menyiapkan, tapi harus pakai strategi karena memindah terutama dokter ahli itu tidak gampang karena dibutuhkan di rumah sakit tersebut. Sehingga usulan kami memetakan gitu, bagi yang ringan sedang itu silakan ditambah pakai strategi Wisma Atlet, tapi untuk kasus berat itu lebih baik menambah rumah sakitnya, supaya dokter-dokter yang sudah melayani di situ bisa melayani tetap di situ. Oke, Dok, jadi kalau sebenarnya melihat rencana untuk menarik rem darurat dari DKI Jakarta ini sudah tepat pada situasi seperti saat ini? Ini si malakama memang. Menurut pandangan kami si malakama, karena apa? Karena satu sisi itu diperlukan untuk mengendalikan penularan di lapangan, satu sisi itu akan berdampak pada ekonomi. Tapi apapun pilihannya, kami berharap memang dua strategi ini dijalankan sekaligus. Menambah kapasitas di satu sisi, tadi Bapak Erlangga memberikan jaminan, tinggal strateginya diatur seperti apa. Di sisi lain, kita harus memberikan solusi, strategi untuk menghentikan penularan di mungkin PSBB itu yang disampaikan oleh Gubernur DKI itu salah satu opsi ya. Kalau ada opsi yang lain dipikirkan, harus diutarakan apa nih opsi strateginya. Ada tadi juga disampaikan tentang isolasi mandiri itu dibuat berkelompok gitu. Kenapa? Untuk bisa diawasi dan dimonitoring. Karena dengan situasi sekarang yang mungkin masyarakat kita kurang disiplin, kita khawatir OTG itu yang mestinya isolasi mandiri, tidak ada pengawasan khusus, itu mohon maaf, itu mungkin karena bosan atau kurang care ya, itu jalan-jalan dan itu menjadi sumber penularan utama. Kalau kita bikin strategi baru, biasanya OTG itu kemudian yang isolasi mandiri disediakan tempat kosong, kemudian terawasi dan termonitor dengan baik, karena tenaga untuk memonitor yang OTG itu, yang gejalanya ringan sekali atau tidak ada gejala, itu tidak perlu tenaga medis yang spesifik, bisa memanfaatkan kawan-kawan perawat hanya untuk melakukan monitoring dan melakukan pengawasan. Kalau itu dilakukan, kita juga bisa ngerem penularan yang bisa disebabkan oleh OTG yang berkeliaran kemana-mana. Dokter Agus, ini kalau dari sisi pemerintah kan sebenarnya juga mengharapkan memang ada koreksi dari sisi kebijakan pemerintah. Tapi kalau dari masyarakat begitu, kan kayaknya bandel banget gitu ya untuk disuruh patuh pada protokol kesehatan dengan berbagai macam alasannya. Ada strategi lainkah yang saat ini sudah terpikir oleh pemerintah untuk mendorong dari sisi kepatuhan protokol kesehatan oleh masyarakat? Baik, saya kira memang pemahaman setiap level masyarakat itu berbeda-beda, dan pemerintah kita harus memang pandai-pandai mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut bersama panutannya gitu. Jadi saya kira kembali saya sampaikan tadi bahwa pemberdayaan kedisiplinan berbasis komunitas itu penting, karena hampir di setiap tempat itu pasti ada orang-orang, karena ini kita kan makhluk sosial, jadi kalau pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa mengendalikan, mulai dari kelompok yang di pinggir sungai, mulai kelompok yang di pasar pun pasti ada orang-orang yang bisa diajak bicara untuk bagaimana itu bisa dilakukan pendisiplinan. Ya, itu yang harus diintensifkan begitu ya. Baik, Dr. Agus Supratno, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Show with Ira Kusno. Selamat malam, Dok.
Ya, Pemirsa, baik, terima Prime kasih. Show with Ira Kusno akan segera kembali sesudah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.